Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inggit Latini Lasari. Saya adalah CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Saya saat ini berada di kelas 287B. Dan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah saya di SD SMP Negeri 1 Atapurno yang bernama Ibu Mami Hervianti, MPSI. Baik, setelah ini wawancara akan kami mulai. Bu Mami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Indi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Maaf kalau mengganggu hari ini, Bu Mami. Nggih, apa-apa. Saya senang sekali. Oh ya, terima kasih. Baik Bu Mami, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan wawancara yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan keputusan. Selama ini Bu Mami menjadi kepala di SD SMP Negeri 1 Atapurno. Ya. Bisa kita mulai nih Bu Mami? Bisa. Ya, baik. Bu Mami, selama ini bagaimana Bu Mami dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Identifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral. Oke. Selama saya berada di satuan pendidikan ini, beberapa kali bahkan mungkin sering ya mengalami kasus dilema etika. Mengidentifikasinya bagaimana? Ya tentu saya tidak sendirian di sini Bu Inggit. Masalah itu diidentifikasi dari sisi mana, seberapa berat permasalahannya, siapa saja yang terlibat, kemudian cara pemecahannya bagaimana, baru terakhir nanti kita refleksi dan evaluasi apakah identifikasi dan solusi yang kita ambil ini sudah tepat atau belum. Dilema etika ini misalnya seperti yang kemarin kita alami Bu Inggit ya, itu rapat kenaikan kelas. Nah, berdasarkan kriteria kenaikan kelas yang sudah kita sepakati dan kita buat bersama, ada salah satu siswa kita kelas 8 yang mestinya dia tinggal kelas karena dari segi nilai dan presentasi kehadiran juga tidak memenuhi syarat minimal sehingga ini harus tinggal kelas. Tetapi ada dilema di sini. Kita tahu bahwa si siswa tersebut sempat mengeluarkan statement, kalau saya tidak naik kelas saya akan berhenti. Nah ini kan dilema buat kita. Padahal dia sebentar lagi kelas 9. Tetapi kalau kita memaksa menaikkan kelas, maka dilema yang lain, teman-temannya yang lain akan menganggap bahwa sering tidak masuk sekolah itu suatu hal yang lumrah, sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan mengikuti jejak langkahnya siswa yang sering bolos tadi. Enggak apa-apa saja, sering bolos tetap bisa naik. Nah, akhirnya setelah kita identifikasi, kita rundingkan bersama, maka hal tersebut bisa kita atasi. Iya. Terkait dengan bujukan moral, lah ini kita manusia biasa bukan malaikat gitu ya. Betul sekali. Apalagi kalau sudah menyentuh soal finansial atau uang ya. Di sekolah kita punya anggaran yang berasal dari pemerintah secara reguler, yaitu bantuan operasional sekolah. Ya. Misalnya dalam anggaran itu DRK-nya 1 juta, ternyata setelah dibelanjakan ada sisa uang meskipun cuma 50.000 taruh lagi. Nah tetap ini kan bukan uang kita pribadi, ini uang pemerintah, uang negara yang dititipkan ke kita untuk kegiatan pendidikan sepenuhnya, bukan untuk kita saya sebagai kepala sekolah atau siapa sebagai bendahara. Nah tetap ini harus kita bertanggungjawabkan, kita kembalikan seluruhnya untuk kegiatan yang ada di sekolah, bukan untuk kita. Iya. Baik, berarti selama ini memang di sekolah kita ya Bu Mami ya, kita beberapa kali mengalami dilema etika, kemudian bujukan moral, dan tentunya ini membutuhkan jelasnya kerjasama serta dari Bu Mami juga selaku kepala sekolah untuk memandu bagaimana permasalahan ini bisa diselesaikan. Baik, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Bu Mami menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sulit memang ya, tapi dari
berkali-kali mengalami, kemudian dengan bertanya-tanya, belajar, sharing dengan sesama kepala sekolah di komunitas kami, saya menyusunnya menjadi beberapa langkah Bu Inggit untuk ini. Yang pertama tentu saja identifikasi masalahnya. Kemudian yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat. Yang ketiga, yang pertama identifikasi masalahnya, yang kedua siapa saja yang terlibat, yang ketiga kita susun langkah-langkah sebaiknya bagaimana, yang kemudian keempat kita jalankan langkah-langkah itu tentu setelah melalui musyawarah dengan semua pihak yang terlibat. Di sekolah kita punya keluarga terdekat, mungkin ada bapak ibu guru, ada staf, ada karyawan. Di ke atasan kita juga ada ibu pengawas, bapak ibu pengawas. Kemudian di sebelah kanan kiri kita ada masyarakat. Kita punya komite tempat kita berkonsultasi dan bermusyawarah. Yang terakhir tentu dari langkah-langkah itu kita ada refleksi dan evaluasi Bu ini. Misalnya dengan langkah ini hasilnya kok bagus, bisa kita gunakan untuk yang akan datang. Tapi bila tidak, kita kaji ulang, kita musyawarahkan lagi baiknya bagaimana. Baik, tadi setelah saya catat ada 5 langkah ya Bu Mami ya, yang telah selama ini Bu Mami lakukan, mulai dari identifikasi, kemudian mengidentifikasi siapa yang terlibat, ada kemudian menyusun langkah-langkah penyelesaian, dan juga ada musyawarah dengan seluruh pihak dari sekolah, komite, juga ibu pengawas, kemudian yang terakhir refleksi dan evaluasi. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Mami lakukan selama ini? Yang paling sering saya lakukan musyawarah Bu ini. Tentu dengan keluarga terdekat kita. Siapa yang terdekat yang ada di sekolah bersama saya? Yaitu Bapak Ibu guru. Betul. Saya punya wakil kepala sekolah, punya urusan kesiswaan, kurikulum, humas, sarpra. Kemudian musyawarah juga bisa dilakukan dengan melibatkan orang tua. Seperti yang kemarin kita lakukan ketika ada kasus ada siswa merokok di sekolah ya, kita langsung ambil gerak cepat, kita mengundang wali murid karena ini bukan masalah yang sederhana buat kita. Kita juga lebih lanjut ketika dengan yang terdekat dengan kita belum ada solusi, kita bisa melakukan dengan komite atau pengawas. Tapi kalau pengawas itu baru langkah terakhir sih Bu Inggit. Iya. Selama ini terbanyak kita sering musyawarah. Iya, musyawarah dulu nggih. Kalau memang kita kurang kurang pas mungkin ya Bu Mami selama ini baru minta nasihat dari ibu pengawas. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mami anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif ya, yang mempengaruhi pengambilan keputusan, komunikasi seharusnya, komunikasi yang efektif dan saling menghargai Bu. Karena pada penyelesaian suatu masalah itu kita kan selama ini melewatinya dengan jalan musyawarah. Pada musyawarah itu tentu kita harus saling menghargai setiap pendapat, mana yang terbaik. Kalau perlu kita kombinasikan pendapat dari teman-teman bagaimana menyelesaikan masalah yang terbaik supaya masalah itu selesai sesuai harapan kita. Iya, baik. Memang komunikasi itu hal yang paling utama ya Bu Mami. Betul karena kita tidak bekerja sendirian, perlu kerjasama dengan teman sejawat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bu Mami dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Salah satunya yang sering terjadi untuk kalangan intern ya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat pasti ada ya Bu. Ya, karena tiap orang itu punya sisi yang berbeda, inginnya seperti ini, saya pun inginnya seperti ini. Kalau saya lebih pada, karena saya pimpinan di sini, ada peraturan yang harus saya taati, ada kebijakan yang harus saya penuhi. Tidak bisa kita kemudian mengiyakan setiap pendapat yang ada. Ya tantangannya ada pada perbedaan pendapat. Pasti ini kita temui ya Bu Mami dalam setiap rapat. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik bisa kita selesaikan. Kemudian pertanyaan ke-6, apakah Bu Mami memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bu Mami langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin bentuk atau prosedurnya seperti apa
yang dijalankan selama ini? Kalau melihat kasus itu tergantung kasusnya Bu Iin ya. Ada kasus atau dilema etika yang kita tidak bisa menjadwal. Insidental terjadi begitu saja karena yang namanya permasalahan kan tidak kita planning, tidak terduga. Nah, ketika permasalahan itu muncul, meskipun tidak ada jadwal rapat atau musyawarah, maka kita adakan saat itu juga sifatnya insidental. Untuk apa? Supaya permasalahan itu cepat tertangani dan terselesaikan dengan baik agar tidak makin merembet kemana-mana. Pada kasus lain, Bu Inggi tahu sendiri bahwa kita secara rutin mengadakan rapat nih. Di situ kita sharing permasalahan dari anak-anak yang ada di sekolah untuk kita cari solusi bersama-sama sehingga sekolah ini bisa tetap berjalan dengan kondusif dan lancar. Ya. Jadi kalau Bu Inggi bertanya tata kala, saya tidak punya jadwal yang yang pasti, insidental, karena masalah itu juga tidak kita duga. Betul, memang masalah tidak terduga. Kalau dan alhamdulillah kita selalu gercep ya Bu Mami ya, ketika ada masalah. Kita sekolah kecil di pinggiran yang kita jaga itu mutu dan kualitas. Betul sekali. Sehingga kalau hal-hal yang kurang baik terkait moral siswa kita memang mengutamakan dulu. Iya, betul sekali Bu Mami. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mami dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Seseorang itu berarti person ya. Iya. Kalau apa itu berarti kali kata benda. Kata benda itu bisa berarti kerjasama itu apakah bisa dibilang kata benda? Bisa. Nah, selama ini saya sangat bangga berada di sekolah ini, kerjasamanya luar biasa baik. Yang mempercepat efektivitas suatu penyelesaian masalah di sini itu kerjasama dan komunikasi yang baik. Kalau secara person, saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi semua stakeholder yang ada di sini, utamanya keluarga terdekat saya di sini ada Bapak Ibu guru serta staf, itu yang sangat membantu saya, membantu kami menyelesaikan setiap masalah yang ada. Iya, luar biasa. Memang selama ini yang kita rasakan ya Bu Mami. Iya, tentu saja Pak Komite di sini juga banyak membantu kita. Iya, Pak Komite adalah Bapak Kepala Desa yang banyak membantu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu Mami, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Mami dalam pengambilan keputusan? Bahwa setiap keputusan atas masalah yang terjadi, keputusan yang kita ambil, hendaknya melalui langkah-langkah yang tepat, salah satunya dengan jalan musyawarah dan mencapai mufakat bersama, bukan atas keinginan saya pribadi, saya maunya seperti ini, tapi semua perlu dikomunikasikan, dimusyawarahkan, sehingga akan indah pada akhirnya Bu Inggi. Iya. Alhamdulillah kegiatan wawancara sudah selesai. Sudah, ya? Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Mami, luar biasa sekali karena di sini kita bisa refleksi ya Bu Mami selama ini kegiatan kita dalam pengambilan keputusan. Bu Mami luar biasa sebagai kepala sekolah saya di sini. Saya bukan apa-apa Bu Inggi, yang luar biasa itu teman-teman di sini termasuk Bu Inggi yang banyak membantu saya menjalankan sekolah ini bagaimana seharusnya. Terima kasih atas waktunya Bu Mami. Tetap menjadi ibu kami yang terbaik. Amin. Semoga hari ini sudah ada kabar gembira masalah kita yang mudah-mudahan segera terrealisasi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Bu, sukses CGP-nya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mami, kurang 3 bulan lagi insyaallah. Amin, semoga lancar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.